dunia itu semata-mata untuk memberikan waktu kita, hati untuk A few moments later. Allah menghadapkan berbagai persoalan, yang persoalan itu rentan dengan urusan dunia. Janganlah dijadikan satu alasan hati kita untuk tidak tawajuh terhadap Allah. Alias ketika tawajuh, janganlah kita menunggu waktu yang senggang. Karena jikalau kita menunggu waktu senggang Bapak Ibu untuk bertawajuh kepada Allah, maka kita akan dilibas oleh masa. Sebab satu hari satu malam terhitung 24 jam. Mayoritas pada umumnya manusia itu menghadapi persoalan yang condong terhadap duniawiyah. Oleh sebab itu, janganlah sekali lagi persoalan sesibuk apapun yang berkenaan dengan urusan-urusan duniawiyah kita jadikan sebagai alasan kita tidak bertawajuh terhadap Allah. Jangan. Makanya mengapa Allah langsung memberikan satu petunjuk terhadap kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Insan, walqur isma rabbika bukratan wa asila. Dan juga langsung petunjuk itu dihadapkan terhadap orang-orang mukmin di dalam surah Al-Ahzab, fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, dalam satu hari satu malam, gunakanlah hati untuk tawajuh terhadap Allah. Berkenaan dengan hal itu, kita akan membuka makalah 31 dari kitab Hikam. Qala musannifu rahimahullah, la tantazir, ojo nunggu, janganlah kau menunggu faragal qalbi ing kosonge ati min ghairillahi, saking sakliyane Allah. Janganlah kau bertawajuh terhadap Allah menunggu kosongnya satu masalah, jangan. La tatarokop, ojo nunggu siro furu wal aghyari ing kotonge sakliyane Allah. Inna dalika, mongko sak temene mengkunu nunggu furu wal aghyar iku yaktauka bisa mutus apa dalik ka ing sira an wujuhil muraqabati, saking ati muraqabah terhadap Allah. Lahu maring Allah fima huwa muqimuka fihi, sebab Allah manggonake, sebab Allah meletakkan masalah yang berkaitan dengan dunia itu semata-mata untuk memberikan waktu kita, hati untuk tawajuh. Lah, perkara mengapa kita menunggu waktu kosong, waktu senggang untuk tawajuh, sebetulnya itu adalah hembusan nafsu di dalam diri kita untuk menunda. Padahal bukan mungkin waktu nanti, waktu senggang kita akan mau bisa untuk tawajuh pada Allah. Dalam makalah ini supaya kita tidak merugi dari masa ke masa. Yang dikatakan orang muflis atau orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan masa, waktu untuk tidak bertawajuh pada Allah. Jenengan
sudah dikasih Allah alat dengan mudah untuk tawajuh, yaitu lewat zikir. Menafikan diri keakuan sebagai makhluk dan mengisbatkan keakuan sebagai sang pelaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Ilmu tentang tauhid setinggi apapun, ilmu tentang tasawuf setinggi apapun, itu tidak akan pernah bermanfaat, tak akan pernah ada buahnya jikalau kita sembrono dengan masa untuk tidak bertawajuh. Sebab kuncinya orang sukses adalah awalnya muqaddimah itu cerah, mesti natijahnya itu cerah. Awalnya dia sudah sandarkan kepada Allah, maka akhirnya juga mendapatkan satu kecerahan. Artinya apa? Ketika saat masa demi masa jenengan kalih kula hati turun dan mau untuk bertawajuh pada Allah, secara otomatis natijahnya itu tidak mengecewakan terhadap hati jenengan. Nanti bab masalah hal itu ada pembahasan yang khusus antara muqaddimah dan natijah, antara awal dan akhirannya. Cuman kita malam hari ini akan membahas tentang bagaimana masa demi masa itu hati jenengan kalih kula ini tidak tergolong hati yang merugi di mata Allah. Makna utawi maknanya, maksudnya makalah di atas iku idza fa'alta tatkalane agawe sira ibadatan ing satu ibadah kasolati seperti solat, ya falatan tadir, mongko ojo nunggu sira faragha qalbika ing kotonge ati ira min ghairillahi ta'ala, saking liyane Allah ta'ala. Ketika jenengan melakukan ibadah apapun, contoh sholat, jangan menunggu Anda tawajuh kepada Allah iki pada kesempatan yang di dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Jangan. Artinya apa? Walaupun di dalam waktu sholat jenengan belum bisa tawajuh, belum bisa khusyuk, lakukan. Untuk tawajuh jenengan datang Allah, pada Allah. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan petunjuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Bagaimana caranya? Waqumu lillahi qanitin. Jenengan bisa melakukan sholat dengan qanitin khusyuk. Apa? Di depan Allah katakan, yo khafidu ala sholawah wassolatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu itu, ay al maktubah as-sholawah. Yang kedua wassolatil wusta, sholat yang ada kaitannya dengan tawajuh, sholat yang ada kaitannya dengan hati. Kalau sholawah 5 waktu itu kaitannya dengan jasmani, tapi wassolatil wusta ada kaitannya dengan rohani. Bikinlah ketika saat sholat 5 waktu juga sholat wusta, atau saya katakan tawajuhlah hati kepada Allah. Dengan begitu waqumu lillahi qanitin, baru kekhusyuan di dalam sholat itu akan terjawab. Petunjuk untuk bisa melakukan sholat wusta sudah Allah kasihkan terhadap kita. Kuncinya ada di zikir. Sudah Pak, tinggal kita mau praktek ngelaksanake atau mboten atau tidak. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono
nunggu kotonge ati iku yu akhiru qalbaka, iku yu akhiru bakal apa mecat utawa ngilangake qalbaka ing ati sira anil muraqabati saking makom muraqabah. Sebab jikalau kita menunggu waktu kosong untuk bertawajuh pada Allah, maka makom muraqabah itu sering hilang. Napa muraqabah itu, Pak? Makom muraqabah itu makom di mana di dalam hati kita muncul rasa keyakinan atas kehadiran Allah. Ini ku muraqabah. Kalau hati kita sudah terbiasa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas kita, maka otomatis akan melebar. Yang melihat kita siapa? Selalu kita dilihat Allah, selalu kita dimonitor Allah, selalu kita dilayani Allah dalam segala aspek apapun. Ini makom muraqabah. Lah, makom muraqabah itu sebagai proses untuk menuju makom ma'rifat. Menuju makom ma'rifat. Semua para wali Allah, semua para kekasih Allah itu berangkatnya dari muraqabah. Bisanya untuk mencapai makom ma'rifat pada Allah, muraqabah ini harus setiap saat dan waktu itu terjadi. Ini kalau bahasa Rasulullah di dalam tentang masalah takrif ihsan, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ini berarti makom ma'rifat, maka kau harus selalu merasa kalau dilihat oleh Allah. Memang prosesnya dari situ, Pak. Lah, untuk masuk di dalam makom muraqabah itu tidak semua orang bisa. Sebab apa? Sebab banyak manusia, hati manusia yang tidak mau ketika saat risalah Rasulullah di jalur tauhid itu disampaikan. Sebab jalur tauhid ini beliau hanya membahas tentang Allah, tidak membahas selain daripadanya. Bahkan di dalam surat Az-Zumar 18 Allah katakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang Allah pilih untuk bisa masuk di dalam makom muraqabah adalah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan dan menerima sekaligus meyakini atas kebenaran di dalam ilmu untuk mengesahkan Allah, akan tetapi beliau fayattabi'una ahsanahu, beliau juga mengikuti petunjuk di situ. Apa petunjuknya? Laksanakan, praktekkan tawajuh kita terhadap Allah, praktekkan. Makanya kuncinya itu di dzikir. Dzikir yang kami maksud di sini adalah kesadaran dalam hati bahwasanya segala hal apapun sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, sebagai sang yang berperan hanyalah Allah. Ketika hati sudah merasakan kebenaran itu, berarti jenengan sudah ada di makom muraqabah. Tidak cukup, Pak, untuk menuju masuk di dalam alam muraqabah kita hanya berzikir sir, nggak cukup. Kita membaca sholawat yang ribuan, nggak cukup. Harus disertai hati ini dengan zikir sirul asrar. Ini kunci. Sebab mohon maaf, siapapun kita ketika saat mewadifahkan, mengistiqomahkan, memperbanyak zikir di luar yang kumaksud, endingnya itu jenengan akan menghadapi satu alam yang spektakuler.
Yang orang lain tidak mengerti alam itu, jenengan akan mengerti alam itu. Itulah yang kusebut sebagai alam mukasyafah. Alam di mana jenengan dibukakan pintu kegaibannya makhluk. Niki. Dan ini bukan tujuan si salik. Ketika suluk menuju wusul datang Allah pada Allah, bukan itu tujuannya. Makanya harus dibekali zikir yang bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdin. Itulah maksudnya zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Ma'rifat sudah. Bon. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tantadir faragh iku yu akhiru qalbaka an muraqabah. Apa makom muraqabah itu? Allati yumakom dia utawi alati iku as-su'uru, munculnya rasa bihudurillah, dengan hadirnya Allah, ala annahu ing atase sak temene Allah iku al-fa'ilu, sebagai pelaku. Yang disebut, yang dimaksud makom muraqabah adalah allati hiya as-su'uru bihudurillahi ala annahu al-fa'ilu. Hati ada rasa iman bahwasanya kehadiran Allah sebagai sang yang berlaku, sebagai sang yang berperan. Berarti nggak ada yang lain. Ini nggak diucap Pak, tapi yang ada di dalam hati, dirasa. Ini maksud makom muraqabah. Asarhu utawi penjelasan iku al-wajib, wajib ala salik ing atase orang yang salik itu orang yang ngambah, berjalan menuju dan bertemu terhadap Allah. Wajib. Wajib apa? Ayu dawima ing yen to nglanggengake sapa-sapa salik alal ibadati ngatasi piro-piro ibadah, wa ayandura lan yen to ningali sapa salik daiman khalilanggeng ala qada ilahi ngatasi ketetapane Allah fi af'alihi dalem piro-piro af'ale yang ada pada salik. Wajib bagi salik al ibadati iki tawajuh, artinya menghadapkan diri kepada Allah dengan melihat lewat semua kodok dan kodarnya Allah yang ada pada diri kita. Artinya apa ketetapan Allah dan keputusan Allah yang kita sebut sebagai takdir setiap saat dan waktu yang berbentuk sebuah masalah yang dihadapkan kita, wajib bagi si salik untuk ibadat. Apa maksudnya ibadat? Tawajuh, memandang hanya terhadap Allahnya sebagai sang yang pelaku. Laksana gini Pak, spidol ini Pak, laksana kita. Spidol ini laksana kita. Spidol akan bisa dibuat nulis tergantung siapa, ada nggak yang menuliskan. Yang menuliskan laksana Allah. Spidol ini laksana makhluk, artinya apa? Gerak yang ada pada diri kita sebetulnya itu disebut muraqabah, sebab gerak spidol karena digerakkan yang menggerak. Kalau di muraqabah ini masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada seolah-olah yang digerakkan. Inilah hukum antara syariat dengan hakikat. Niki jarang Pak, hati manusia itu sudah ada di situ, jarang sekali. Apalagi kalau sudah menginjak ma'rifat. Allah sotir, saring semuanya itu.
Allah saring. Lah, kalau ini sudah jenengan selalu laksanakan, maka Allah akan menjamin dalam satu ayat Al-Ankabut akan bisa sampai ke makrifat siapapun panjenengan. Berarti kalau sudah sampai ke makrifat Allah ini, maka la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nggak ada sebutan spidol, nggak ada sebutan yang menggerakkan spidol. Sudah nggak ada. Artinya apa? Nggak ada bedanya. Tapi bukan berarti ada dua. Kalau sudah tidak ada sebutan, maka itu disebut makrifat Allah secara batiniah. Lah, makrifat Allah secara dohiriyah, jadi nggak ada bedanya mengucap spidol dengan Allah, nggak ada bedanya. Tapi dulu. Di dalam hukum akhlak istimaiyah dan ilahiyah, hukum syariat dan hakikat mengatakan adanya makhluk sebab diadakan oleh Allah. Berarti ada dua ada. Oke, ini sah bagi makom yang ada di muraqabah. Tapi bagi makom yang sudah di makrifat, mboten sah. Di dalam makom muraqabah, ruh itu adalah makhluk. Allah itu adalah khalik. Paham ya? Tapi kalau dikatakan sudah betul-betul di makom makrifat, nggak ada bedanya. Mengapa nggak ada bedanya? Karena keduanya nggak ada. Artinya nggak ada sebutan sudah. Udah Pak, mpun bingung-bingung. Saya yakin dengan mengatasnamakan demi Allah. Jikalau jenengan nanti kalau sudah dimajdud, ditarik Allah di makrifat, apa yang kukatakan ini tadi, jenengan langsung dong dalam hati jenengan. Mpun khawatir jenengan. Kita di muraqabah itu laksana anak kecil, Pak. Ketika anak kecil mempunyai keinginan terhadap orang tuanya, Pak, belikan saya sepeda motor. Nah, belum waktunya. Orang tua pasti menolak, sekalipun orang tua sudah punya uang. Karena perhitungan orang tua, ini nanti kalau kuberikan sepeda, dia akan kecelakaan bahaya. Nggak mungkin. Menunggu waktunya nanti. Makanya kita, udah nggak usah mikir pusing-pusing. Dengan keterangan tadi, jangan dibikin pusing. Udah cukup bagi kita untuk melatih diri untuk bermuraqabah. Itu. Bon. Dengan cara apapun jenengan monggo. Yang jelas, miturut makalah ini, laksanakanlah tawajuh supaya bisa masuk ke makom muraqabah. Jangan menunggu kotongi waktu, senggangi waktu, jangan. Untuk melatih diri, monggo jenengan bawa tasbih. Untuk selalu hati mengucap Allah, menyebut nama Allah dalam hati. Enggak apa-apa, ini proses. Atau ada Pak, hitungan yang digital itu ya? Ada. Tapi tetap bisanya masuk ke alam muraqabah, makom muraqabah, kuncinya jenengan harus memfungsikan dzikir sirul asrar baru saged. Nek boten mohal miturut teori. Wala yang bagilan ora sayukjo. Opo ayat ta'atharo yento mempengaruhi bima kelawan opo ya ja'alu kang dadekake opo ma asalika ing salik sakan kelawan mamang wamu awikon lan ngalang-alangi li ibadatihi maring ibadai si salik. Nggak pantes Pak
perkara apa yang Allah hadapkan terhadap kita sebagai si salib ketika saat beribadah. Hati kita ada kemamangan, ya. Hati kita ada satu keraguan. Sebab jikalau itu ada satu kemamangan atau keraguan, maka justru itu akan menghalangi hati kita untuk tawajuh pada Allah. Ngapunten, kadang-kadang kita juga dihadapkan satu keadaan yang seperti ini. Sehingga pada saat ibadah secara fisik yang kita lakukan, akhirnya hati ini lupa terhadap Allah. Itulah bentuk yang dimaksud sakan. Sebetulnya segala aktivitas ibadah apapun, baik murni atau tidak murni yang Allah hadapkan, bukan maksud Allah itu untuk mempengaruhi hati kita. Enggak. Asli nih Pak, aslinya Allah menghadapkan ibadah yang model apapun itu sebetulnya untuk mempermudah si salik masuk dalam muraqabah pada Allah, untuk tawajuh pada Allah. Karena apa? Karena segala ibadah baik murni maupun tidak murni, Allah ya di situ. Yang nggak murni kita kerja, Allah di situ. Ibu masak di dapur, Allahnya di situ. Mengapa kebanyakan itu sebagai ta'thirat dunya, pengaruh atau perkara yang bisa menghalangi hati kita pada Allah? Itu mah bisikan nafsu di dalam diri kita aja. Allah tidak akan pernah sebetulnya menghadapkan ibadah apapun tujuannya untuk menghalangi hati supaya tidak tawajuh pada Allah. Enggak. Tergantung kita mensikapinya. Kalau jenengan estu betul-betul sudah memegang kunci tali langsung pada Allah yaitu dzikir, gak mungkin Pak. Kalau ini sampai fungsikan, mboten mungkin hati panjenengan bisa dipengaruhi oleh keadaan. Gak mungkin. Karena di dalam keadaan pun ada Allah. Ingat, fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap makhluk, keadaan ini makhluk, disebut keadaan itu makhluk. Khafiyun, di situ ada sesuatu yang samar. Itulah hidup. Wa huwa, siapa hidup itu? Itulah wujudullah. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh makhluk? Namun Gusti Allah itu di luar, di dalam, di kiri, di kanan, di atas, di bawah makhluk. Artinya tidak ada satupun celah sedikit pun masa atau makhluk kecuali dipenuhi oleh Allah. Sampai Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Lah ini kuncinya kembali kepada dzikir. Idza kunta tatkalane ana sira fil ghadati ing dalam waktu falatan tadir as-sibah fil ghadati ing dalam waktu siang, falatan tadir mongko aja nunggu sira as-sabaha ing waktu esuk. Wa idza kunta fis sabah, ketika datangnya waktu pagi, ya falatan tadir al-masa, jangan menunggu waktu sore.